Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza Akuba di channel Bengkel Manusia WB21. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Saya sehat selalu. Teman-teman semua yang selalu rajin atau maupun yang baru mampir di channel saya, semoga Allah selalu melindungi Anda semua, selalu diberikan kesehatan, nikmat barokah, dan juga diberikan kemudahan dalam setiap usaha milik serta rezekinya, dan dilimpahkan uang-uangnya agar uang selalu mendatangi Anda, mampir dalam kehidupan Anda secara terus-menerus dan membuat Anda bahagia. Jadi, seperti biasa, saya selalu membuat kajian-kajian dan pembahasan apa yang selalu ada di pikiran saya. Saya selalu ingin mengeluarkannya dan berbagi kepada teman-teman semua. Semoga apa yang ada di dalam pikiran saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah, saya coba membahas untuk video kali ini adalah sebelumnya sudah pernah saya bahas tapi belum terlalu detail. Saya akan membahas mengenai sedekah tanpa logika. Ya, sedekah tanpa logika. Saya mencoba memberikan materi-materi saya yang tidak mudah Anda dapatkan di mungkin channel-channel lain atau di tempat-tempat lain yang mungkin jarang atau belum pernah dibahas. Jadi saya mencoba menampilkan sesuatu yang baru, semoga memberikan kebaikan buat kita semua. Sedekah tanpa logika, apa itu? Jadi kita kembali dulu, saya coba jabarkan. Kita ada 3 lapis pikiran. Pikiran sadar, seperti saat ini saya berbicara, ini adalah pikiran sadar. Kemudian ada lagi pikiran bawah sadar, dan satu lagi pikiran super sadar. Jadi apa itu dengan sedekah tanpa logika? Sedekah, biasanya kita bersedekah melakukannya dengan logika. Itu adalah hal yang umum, hal yang lumrah, hal yang umum lakukan, masyarakat manusia lakukan adalah bersedekah dengan logika. Yaitu pertama, contohnya Anda melihat fakir miskin, Anda melihat anak yatim, Anda melihat orang yang di jalan meminta-minta kepada Anda, jadi Anda mengarahkan pikiran Anda untuk, saya mau bersedekah di sana, saya mau bersedekah di sini. Sedekah dengan logika adalah Anda berharap imbalan. Karena memang dalam hadis-hadis atau dalam ayat pun dikatakan kita bersedekah maka kita akan mendapatkan balasannya. Itu memang benar. Tapi pada saat kita berharap, berarti logika kita berpikir saya mengeluarkan sekian, nanti saya akan mendapatkan imbalannya. Itu salah satu sedekah dengan logika. Kemudian sedekah dengan alam bawah sadar. Sedekah dengan alam bawah sadar belum masuk dalam kategori sedekah tanpa logika. Sedekah dengan alam bawah sadar adalah melakukannya benar-benar seperti Anda rutin melakukannya. Sedekah dengan alam bawah sadar adalah sedekah yang sudah mendekati sedekah tanpa logika yang saya maksud. Sedekah dalam alam bawah sadar adalah diri kita melakukan sedekah, pikiran kita ikhlas, tapi alam bawah sadar Anda masih berharap
balasan dari Allah. Ya, jadi sedekah alam bawah sadar, pada saat Anda melakukan sedekah, Anda misalnya melakukan sedekah ke anak yatim atau ke fakir miskin, Anda memberikannya ikhlas. Tapi Anda memberikannya masih berdasarkan persentase. Misalnya Anda dapat gaji 10, saya melakukannya 5-10% dari apa yang saya dapat. Saya sedekahkan. Itu adalah sedekah alam bawah sadar. Sedekah yang digerakkan oleh jiwa Anda. Dalam diri Anda yang menggerakkan itu. Anda mempunyai penghasilan 1 juta, Anda mengeluarkan 5-10% untuk bersedekah atau berzakat atau beramal. Nah, ketika Anda melakukan itu, Anda masih melakukannya di sedekah alam bawah sadar, masih berharap sesuatu. Karena Anda masih berhitung. Anda masih berhitung dari gaji sekian, pendapatan sekian, Anda keluarkan sekian. Anda masih berhitung. Walaupun alam bawah sadar Anda lah yang menggerakkan. Itu sebenarnya sudah mendekati hampir tanpa logika. Sedekah yang tanpa logika adalah Anda sudah melakukannya tidak berdasarkan pikiran sadar lagi. Anda melakukannya sudah tidak berdasarkan pikiran bawah sadar lagi. Anda melakukannya gabruk, misalnya. Maksudnya gabruk itu Anda sudah nggak berhitung. Anda tidak berhitung nilainya berapa. Anda sudah tidak berhitung nanti saya akan dapat kembali. Anda sudah tidak berhitung berdasarkan persentase. Anda tidak berhitung lagi ke siapa Anda berikan. Anda tiba-tiba kasih. Tiba-tiba Anda punya uang 1 juta, Anda kasih. Anda dalam kondisi yang sangat membutuhkan uang, tapi Anda bersedekah full. Itu dia, sedekah tanpa logika. Misalnya begini, Anda dalam kondisi sangat membutuhkan uang, Anda dalam posisi sangat memerlukan uang. Misalnya Anda mempunyai uang 1 juta, padahal uang tersebut Anda memerlukan untuk kebutuhan Anda. Anda memerlukan untuk biaya hidup Anda, atau membutuhkan untuk membayar angsuran. Pokoknya Anda dalam kondisi yang sangat membutuhkan dan Anda punya uang 1 juta misalnya. Uang itu kamu kasihkan untuk sedekah. Itu adalah sedekah tanpa logika. Susah, nggak gampang. Tapi ketika Anda melakukannya, siapakah yang melakukannya? Nah, itu dia. Begitu Anda bisa melakukannya, akan terjadi di dalam diri Anda ketenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kamu tidak bisa gambarkan. Itu rasanya nikmat di atas nikmat. Nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa kamu jelaskan rasanya. Kamu dalam kondisi sangat memerlukan uang, uang itu kamu sedekahkan. Terus, tahu nggak yang terjadi? Karma-karma buruk Anda hilang. Sebagian karma-karma buruk yang ada di dalam diri Anda hilang. Langsung terhapus. Susah, tidak mudah, karena sedekah tanpa logika yang melakukannya hanya sedikit orang. Apakah Anda termasuk dalam sedikit orang itu? Wallahu alam. Saya hanya memberikan penjelasan, Anda sendiri yang bisa melakukan atau tidaknya. Karena pada saat Anda melakukan sedekah tanpa logika, siapa yang melakukan? Alam super sadar Anda. Tadi ada alam bawah, alam sadar,
alam bawah sadar, alam super sadar. Jadi begitu Anda melakukannya, itu yang melakukan siapa? Dia, alam super sadar Anda. Maka yang terjadi kalau Anda bisa melakukannya 2 atau 3 kali melakukannya, balasannya luar biasa. Tapi saya tidak akan menjelaskan balasannya, karena begitu balasan dijelaskan, Anda akan mainnya lagi di alam bawah sadar. Karena apa? Begitu Anda bermain di alam bawah sadar lagi, Anda akan mengharapkan imbalan dari Allah. Karena kalau kamu melakukan sedekah tanpa logika, energi Allah itu sendirilah yang melakukannya. Kalau energi Allah sendiri yang melakukannya, berarti dia tidak berharap apa-apa lagi. Dia tidak lagi berharap imbalan. Apa yang kamu dapatkan? Rasa yang luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan rasanya, kalian sendiri yang bisa menjelaskan rasanya. Pada saat Anda melakukan itu, negatif yang ada di dalam diri kita, diri Anda, sebagian hilang. Langsung hilang. Apalagi Anda lakukan terus dan terus, maka sedikit demi sedikit akan hilang. Pada saat Anda bisa melakukan itu rutin, Anda secara otomatis sudah mencapai makrifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.